Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali kita berjumpa dalam ibadah hari Minggu ini untuk ibadah pra remaja. Nah, apa kabar nih adik-adik di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat ya dan semua bersukacita. Nah, di sini Kak Anil akan menanyakan kabar dari petugas ibadah di hari Minggu ini. Halo Kak Sinta sama Kak Junis, gimana kabarnya? Halo juga Kak Anil, kabar Kak Sinta baik. Saya kabarnya sehat Kak. Oke, semua keadaannya dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita. Nah, kakak akan memperkenalkan satu persatu petugas di hari Minggu ini. Ada Kak Anil, selamat hari Minggu, hai adik-adik. Ada Kak Sinta, halo adik-adik, selamat hari Minggu. Dengan Kak Junis, hai, selamat hari Minggu. Ada juga petugas untuk pemusik kita, ada Bang Potak, Kuta Barat. Halo Bang Potak. Untuk para agenda ada Inang Sintua, Herina Naibaurku, dan untuk pengkhotbahnya ada Amang Pendeta Maruli Silalahi. Adik-adik, kita akan memulai ibadah, namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk saat teduh. Saat teduh dimulai.
dan selamat beribadah dalam kebaktian online para remaja HKBP Rawamangun. Sekarang kita akan memasuki minggu ke-13 setelah Trinitatis 6 September 2020 dengan tema Tuhan adalah perlindunganku. Mari kita sambut ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu, kami merendahkan diri dan memohon kepadamu. Berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu, dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik kita akan menyanyikan kembali lagu dari ND Sekolah Minggu 122, Ku Mendaki Menuju Sion. Adik-adik nanti melompat ya. Oke, kita akan menyanyikan sama-sama.
adalah hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan sesama maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kak Anil sama Kak Sinta pernah nggak menyakiti hati temannya? Pernah, Kak. Sengaja atau enggak, Kak? Kadang sengaja, kadang nggak sengaja, Kak. Nah, lagu ini Kak mengingatkan kita untuk minta ampun ke Tuhan. Kalau kita, entah kita sengaja atau tidak menyakiti hati teman kita. Kita nyanyikan ya bersama adik-adik. Adik-adik, kita bernyanyi dari buku nyanyian 668, Tuhan apabila tutur kataku. Nanti di ayat kedua kita berdiri ya, bangkit berdiri. Tuhan, apabila tutur kataku membuat sakit hati kawanku, pikiran serta perbuatanku, ampunilah. Bangkit berdiri adik-adik. Apabila salah perbuatanku membuat sakit hati kawanku, sikapku melawan perintahmu, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus menghibur orang yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah dan permohonan kami, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Adik-adik, Tuhan Yesus berkata, apapun kesusahanmu, apapun yang kita alami, kita harus tetap ikut Tuhan karena Tuhan beserta kita. Nah, sekarang kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 372. Inginkah kau ikut Tuhan? Marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebagai epistel di minggu ini diambil dari Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Kita membaca secara responsoria. Yusuf dan saudara-saudaranya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkanlah bajunya. Ayat 30 kita bersama-sama. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Nah, adik-adik, kita kan selalu memuji nama Tuhan. Bukan kita saja adik-adik, semua yang ada di dunia ini termasuk bunga ikut bernyanyi. Nah, sekarang kita akan bernyanyi memuji nama Tuhan. Semua bunga ikut menyanyi sambil adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan bersama-sama dari ND Sekolah Minggu 205. Yuk adik-adik kita bernyanyi bersama-sama sambil bangkit berdiri ya. Dengan semangat, yuk badannya digerak-gerak juga. Semua bunga ikut menyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Pra Remaja HKBP Rawamangun, Minggu 6 September 2020. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari teman-teman kita kelas 7. Sai lo hung ma
Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai tanggal 31 Agustus sampai tanggal 6 September. Mari kita adik-adik, teman-teman, kita bernyanyi untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Selamat ulang tahun. Teman-teman, jangan lupa untuk melakukan presensi online ke link berikut apps-sm.hkbprawamangun.id. Untuk bahan ajar Minggu 13 September 2020 diambil dari Nas Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18 dengan tema kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Nah, teman-teman agar dapat membacanya dulu ya di rumah masing-masing, dipersiapkan dulu sebelum hari Minggu. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita, diri kita. Kita bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 224, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Damai sejahtera
daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, pengetahuan dan pengalaman, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam adik-adik semua, para remaja yang hadir mengikuti ibadah ini. Firman Tuhan yang mau menyapa kita semua, yaitu dari Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Baiklah, saya bacakan, dengarkanlah baik-baik. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik semua tentu sering mendengar kata janji. Apa itu janji? Yaitu janji dari firman Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Mengapa adik-adik kita dengar orang sering mengeluh? Mengapa janji Tuhan itu belum kita nikmati? Nah, sesungguhnya kepada siapa janji-janji Tuhan itu ditujukan? Yaitu kepada orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepadaku, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tempat perlindungan itu ialah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Maksudnya kita harus tinggal dalam Kristus dan di dalam firman-Nya. Bila kita tidak mau tinggal di dalam firman-Nya, kita akan menjumpai banyak kesulitan. Banyak orang Kristen yang mencoba-coba hidup di luar firman-Nya dan berpikir suatu saat kelak masih ada kesempatan untuk bertobat. Benarkah ini adik-adik? Nah, seringkali masalah itu sudah datang lebih dahulu sebelum kita sempat kembali dan tinggal dalam perlindungan ilahi. Maka bertanya-tanyalah, kita mengapa itu terjadi? Mengapa Tuhan izinkan? Bukankah Tuhan berjanji akan melindungi di bawah kapaknya dan kesetiaannya seperti perisai pagar tembok yang besar yang tinggi. Nah adik-adik, para remaja semua, kita periksa diri kita dulu ya. Apakah kita sudah tinggal di dalam Dia dan firman-Nya diam di dalam kita. Nah, bila kita tinggal di dalam daerah perlindungannya atau firman-Nya, ketika masalah terjadi secara bertubi-tubi menyerang kehidupan kita, bukankah Tuhan yang ingkar janji? Karena apabila menyerang kehidupan kita, kita berjalan di jalur Tuhan, maka kita melakukan kehendak-Nya, persoalan boleh saja datang. Tetapi Tuhan pasti turut campur tangan dan membela kita. Dia berkata, siapa yang berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia. Dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah,
Jelas bukan? Jika kita tinggal di luar perlindungannya, dan firman-Nya itulah kesukaan iblis dan sasaran empuk baginya. Nah, iblis akan berusaha mengganggu kita dengan berbagai banyak masalah-masalah. Sebab iblis tahu bahwa kita itu pasti kalah. Nah, orang yang berlada di luar benteng perlindungan mudah terkena serangan musuh. Nah, apa itu? Nah, firman Tuhan katakan, iblis itu berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang ditelannya. Nah, jadi adik-adik, coba kita mengingat sekarang ini bahwa wabah virus corona COVID-19 ini, tahu? Nah, sudah terjadi dan terus terjadi sampai sekarang. Nah, banyak menghadirkan apa? Kecemasan, ketakutan, penyakit, bahkan sampai kematian. Nah, kita lihat, kita dengar, sampai terakhir ini, minggu-minggu ini, bahwa pasien corona di seluruh Indonesia semakin meningkat secara cukup tajam dalam minggu-minggu terakhir ini. Semua orang, termasuk kita orang-orang Kristen, berusaha untuk menyikapi ini sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, adik-adik, remaja, seperti yang bisa kita duga, tidak semua orang Kristen berbagi keyakinan yang sama. Sebagian mengalami ketakutan yang berlebihan. Sebagian yang lain tampak tenang-tenang saja, tidak persoalan. Coba kita lihat banyak orang di jalan-jalan berkerumun sekarang ini. Nah, ada kelompok yang meyakini bahwa wabah corona COVID-19 ini tidak akan menimpa orang yang beriman. Benarkah? Nah, banyak orang kutip firman Tuhan. Salah satunya Mazmur 91 ini. Nah, adik-adik, Mazmur 91 ini sering dikutip menjadi apa? Penghiburan dan pengharapan. Bahwa Tuhan melindungi orang beriman di sepanjang masa. Nah, adik-adik, sering orang mengutip Mazmur 91 ini, firman Tuhan ini, sebagai tempat perlindungannya katanya. Benarkah itu? Nah, benarkah Tuhan menjanjikan perlindungan mutlak bagi orang-orang dari bahaya? Orang-orang beriman. Benarkah kau orang Kristen? Ya, bisa tidak mungkin tertular wabah COVID ini? Hati-hati loh. Ya, penyelidikan yang teliti menunjukkan bahwa teks ini, firman Tuhan ini sama sekali tidak akan menimpa orang percaya. Tidak benar. Bahkan kita lihat orang percaya, orang yang benar, meskipun tinggal di dalam perlindungan Tuhan, tetapi tetap pasti mengalami bahaya-bahaya. Jika benar demikian, benarkah janji Mazmur ini hanya berlaku secara umum bagi umat Allah? Nah, saudara-saudara, adik-adik semua, nah, jenis bahaya apa yang dimaksud? Semua bahaya-bahaya yang dikatakan di dalam nats khotbah kita ini. Nah, jadi apakah yang dimaksud dengan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan perteduhan?
Nah, Mazmur ini menjelaskan juga berlindung dan berteduh pada Tuhan berarti apa? Memiliki hubungan personal, hubungan pribadi dengan Allah yang intim. Jadi intim maksudnya hati kita ini melekat kepada Tuhan. Nah, adik-adik semua, melekat berarti mengasihi dan menempel pada sesuatu. Apa itu? Inilah yang dikatakan adik-adik, mengenal bukan sekedar tahu, tetapi benar-benar dekat sekali. Nah, sudahkah adik-adik semua dekat kepada Tuhan? Nah, jadi menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan perteduhan juga menyandarkan diri kita kepada Allah. Melalui apa? Melalui doa. Nah, siapa yang sering berdoa? Apakah kau adik-adik semua sering berdoa atau suka berdoa? Nah, siapa yang suka berdoa akan mendapatkan janji Tuhan. Ya, siapa yang berseru kepadaku, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku menjadi tempat perlindungan baginya. Senang kan adik-adik mendengar? Nah, banyaklah berdoa. Aturlah, sempatkan waktu ya berdoa. Mau makan, mau tidur, atau mau belajar, teruslah berdoa di dalam hati. Bagi orang yang berdoa, orang yang melekat dan menempel kepada Tuhan. Nah, adik-adik, inilah yang dikatakan kita tinggal berada di dalam perlindungan dan perteduhan kepada Tuhan. Jadi, aturlah waktumu dengan baik. Nah, berikanlah dirimu tetap di dalam aktivitasmu, baik belajar maupun apa yang kau kerjakan, tetaplah di dalam naungan kasih Tuhan. Panggil dia, berserulah kepada Tuhan, undang Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku yang pasti, maka aku bisa terluput dari segala mara bahaya, termasuklah ancaman COVID-19 ini. Nah, mau adik-adik terhindar, mau lolos dari bahaya COVID ini, nah hiduplah teratur, disiplin, berdoa, serahkan dirimu, dan teruslah di dalam lindungan Tuhan. Jika sesuatu terjadi kepadamu, maka Allah telah menyiapkan sesuatu yang baik bagimu. Daripada sekedar perlindungan, Allah menyertaimu di dalam segala hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam rumahmu semua. Jadi sekali lagi, ya, kepada siapa janji Tuhan ini mau digenapinya adalah kepada orang yang mau berlindung kepada Tuhan. Tempat perlindunganku adalah Tuhan dan pertahananku, itulah yang kupercayai. Dan teruslah percaya ya adik-adik kepada Tuhan, serukan namanya, serahkan hidupmu di dalam doa. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Engkaulah tempat perlindungan kami dan perteduhan kami. Di dalam naungan-Mu lah kami bisa lepas, bisa kuat, bisa lolos dari bahaya apapun. Ya Tuhan, berikanlah kami anak-anak-Mu ini semua kekuatan dari firman-Mu. Ajarlah kami untuk terus berseru kepada nama-Mu, sebab nama-Mu menjamin kami semua. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa terus belajar berlatih, berdisiplin dalam hidup kami. Sehingga kami dapat bertumbuh dengan baik
di dalam Engkau, dan kami dimampukan Tuhan untuk bisa mengatasi segala apapun yang datang mengancam hidup kami. Berkati orang tua kami, berkati juga guru-guru kami, berkati juga pemimpin kami, berkati juga bapak-bapak, ibu-ibu kami yang terus berjuang menegakkan protokol kesehatan sehingga rakyat Indonesia semua bisa selamat dari ancaman COVID-19 ini. Terima kasih ya Allah, tempat perlindungan kami bersama. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan adik-adik diberikan ke mama, ke papa. Nanti mama dan papa akan mentransfer ke gereja yang tertera di layar di sini ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan bernyanyi dari buku ND 221. Nanti di ayat kedua adik-adik bangkit berdiri. Saleleng Yesus Ki. Adik-adik, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Adik-adik semua, salam sehat, salam belajar, salam sabar, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.